Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di channel Pertanian Kreatif. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semua hidup berbahagia. Dan sebelum saya lanjut, saya menyampaikan disclaimer terlebih dahulu ya, bahwa saya bukan seorang ahli pertanian dan saya bukan seorang peneliti dalam bidang pertanian. Jadi saya hanya petani biasa yang ingin membagikan informasi kepada saudaraku yang mungkin berguna untuk diaplikasikan dalam pertanian kita, sehingga kita bisa lebih meningkatkan hasil produksi dan kita berbagi informasi. Nah, cuma itu sebenarnya tujuan saya. Nah, demikian, jadi kita lanjut. Bagi yang baru bergabung di channel ini ya, jangan sampai lupa bersedekah terlebih dahulu ya, dengan menekan tombol subscribe ya, bersedekah dulu. Karena subscribe itu penting sekali bagi saya, untuk di samping untuk motivasi saya untuk lebih menampilkan pengalaman saya dalam bidang pertanian dan sebagai penyemangat kami terutama ya. Semoga kita lebih saling berbagi. Nah, demikian teman-teman, jadi kita lanjut saja. Pada kali ini kita akan membahas tentang pupuk yang berimbang. Nah, berimbang itu seperti apa? Yang kemarin saya sampaikan itu cuma sebagian saja. Itu yang saya bagikan adalah pengalaman. Dan sekarang kita akan berpikir secara logika ya teman-teman ya. Jadi logikanya pemupukan yang berimbang itu seperti apa ya? Yang pertama saya ilustrasikan dulu ya. Saya ilustrasikan kepada kita. Andai suatu saat ya, kita kondangan ya, kita kondangan suatu tempat, anggap saja hajatan pernikahan, kita kondangan di sana. Kemudian kita kondangan dengan istri, dengan 3 orang anak. Banyak ini rombongan kita kondangan karena keluarga ceritanya. Nah, yang diajak itu anak-anak, jadi masih TK 1. Kemudian yang kedua sudah SMP 1. Yang ketiga sudah kuliah 1. Nah, demikian. Jadi kita berlima. Nah, di dalam kondangan itu kita akan pasti disuguhkan atau disajikan. Kita duduk ya sebenarnya biar santai. Kita disuguhkan makan ya, kita makan. Nah, dari ketiga anak kita dan kita sebagai orang yang sudah tua itu, pola makannya pasti berbeda. Ngambil porsinya itu pasti berbeda juga. Nah, kalau kita punya anak yang masih TK, ngambilnya sedikit, kemudian lauknya juga yang tidak pedas gitu ya. Ya, pokoknya yang untuk anak-anak TK ya seperti apa kita sudah tidak usah bahas lagi. Kemudian yang anak kita yang sudah SMP, sudah remaja, dia ngambilnya tentu lebih banyak dari anak kita yang TK, ya, adiknya. Kemudian yang sudah kuliah demikian juga. Nah, demikian. Dan kita juga sebagai orang tua juga berbeda. Nah, jadi mereka mengambil porsi makan itu sesuai dengan perutnya masing-masing, sesuai dengan umurnya masing-masing. Nah, itu kalau saya ilustrasikan ya. Nah, sama halnya kalau kita di sawah dengan padi ya, teman-teman ya. Jadi kita memberikan pupuk itu perimbangannya tidak jauh berbeda dengan yang saya katakan tadi. Pada saat dia TK, kemudian anak kita yang SMP, yang kuliah, dengan kita orang tua itu porsinya sudah jauh berbeda. Nah, demikian. Kalau kita sudah tua tidak terlalu banyak makan gitu ya, terlalu banyak makannya yang sedikit saja tapi yang benar-benar bergizi. Nah, demikian. Di padi juga demikian. Jadi kalau saya ya sebetulnya ya, saya di pengalaman saya, waktu saya kemarin ini kan padi saya ini tabela tabur. Ini tabela tabur ini sebetulnya yang di belakang saya. Ini tabela tabur. Ini sedikit berbeda pemupukannya dengan pindah tanam. Kenapa berbeda? Jadi kalau kita pindah tanam itu kita mencabut dan menanam kembali pada tempat yang berbeda. Artinya walaupun sawahnya yang sama, tempatnya itu berbeda dari dia tumbuh pertama. Itu perbedaannya adalah ketika kita tanam tabur itu bijinya masih ada. Kita tabela itu bijinya masih ada sampai dengan dia tumbuh besar itu bijinya ada. Nah, di sanalah kelebihannya tabela itu
dia bisa mengambil nutrisi dari biji yang masih ada, sehingga pemupukan untuk tabela itu yang normalnya, menurut saya yang normalnya itu adalah 20 hari. Ketika umurnya 20 hari atau lebih, dia sudah mulai beranak. Kalau tabela itu 20 hari atau lebih, dia sudah mulai beranak. Nah, di saat itulah kita lakukan pemupukan urea yang pertama dan yang terakhir. Itu kalau saya ya. Nah, sedangkan kalau kita pindah tanam, begitu kita tanam, dia itu sudah tidak normal lagi. Artinya dia kaget seperti normal. Kalau di sini bilang ya mungkin dia sedikit pingsan ya padinya. Anggap saja begitu ya. Kita pindahkan dia, kita cabut, kita bersihin akarnya, baru kita tanam lagi. Jelas dia tidak langsung akan tumbuh. Nah, ketika dia sudah ingat dengan dirinya padi itu sekitar 10 hari, 7 sampai 10 hari, kita harus melakukan pemupukan. Kalau pindah tanam ya, 7 sampai 10 hari itu saya sudah melakukan pemupukan, tetapi hanya sedikit semeton, sama dengan anak kita yang masih TK, sedikit, tidak berani kita ngasih pupuk kaget ya. Kita kasih pupuk dia sekitar 1 artinya 1 aro atau 1 kilo atau satu apa namanya, 1 aro itu 1 kilo, 10 aro 10 kilo. Nah demikian, 1 hektar itu 1 kuintal. Nah demikian untuk ininya, perimbangannya kalau saya. Tapi kalau saya punya tanah sedikit aja, dan di sini juga tidak ada yang punya tanah banyak. Dan kemudian ketika padi pindah tanam sampai dengan umur 20 hari, maksimal 25 hari, kita harus lakukan pemupukan yang kedua. Perimbangan pupuknya adalah 1 berbanding 2. Kalau saya seperti itu. Jadi perbedaannya tabela dengan kita melakukan pindah tanam itu kalau pindah tanam pupuknya 2 kali, umur 10 hari dan umur 20 hari. Dan 20 hari itu kita pakai 1 banding 2, sedangkan yang saya ulangi lagi, yang untuk 10 hari itu kita pakai 1 banding 1. Nah, sehingga dia itu dah yang disebut dengan berimbang sesuai dengan kebutuhannya. Andaikan saja umur 20 hari, umur 10 hari kita pakai pupuk ureanya itu 1 banding 2, dia tidak akan mampu untuk menyerapnya. Artinya pupuk kita akan terbuang percuma, tidak sesuai dengan manfaat yang yang harus diserap oleh padi. Jadi nutrisi yang diserap oleh padi itu yang baru tumbuh itu, yang baru ingat itu, harus sesuai dengan pupuk yang kita tebar sedikit dulu, satu-satu. Artinya tanah itu sawahnya 10 hara, kita gunakan 10 kilo. Kemudian pada saat padi umur 20 hari baru kita gunakan 1-2. Begitu kalau di sini itu sudah subur sekali. Nah, tergantung lagi, saya kembali lagi sebentar ya. Tergantung daripada keadaan tanah masing-masing, karena di setiap tempat, di setiap daerah itu keadaan tanah itu berbeda. Ada tanah itu yang dipupuk sedikit saja langsung subur. Ada tanah itu yang dipupuk banyak, kurang kayaknya kok belum subur gitu ya. Tanah itu berbeda. Apalagi tanah itu tanah yang dalam gitu ya. Artinya tanah itu kalau di sini bilang geduh ya. Jadi susah kalau keringnya tanah itu susah. Nah, kalau untuk tanah yang susah kering itu nanti kita bahas ya, jangan dulu melebar. Nanti kita bahas yang itu belakangan nanti. Kemudian itulah yang disebut dengan pemupukan berimbang. Nah, kenapa kita tidak menggunakan NPK pada saat padi itu berumur di bawah 40 hari? Karena pupuk NPK itu belum sepenuhnya dibutuhkan oleh padi. Karena NPK itu kecenderungan pemupukan NPK itu digunakan kalau kita melihat dari komposisi daripada kandungan NPK itu dengan urea itu sudah sangat jauh berbeda. Kalau urea itu untuk menjuburkan, untuk membantu pertumbuhan padi dan anakan padi. Sedangkan kalau NPK itu untuk membantu persiapan untuk pembuahan, seperti dia persiapan untuk bunting, seperti persiapan untuk pengisian bulir. Itu NPK-nya pentingnya di sana. Nah, demikian. Jadi kita lanjut saja. Nah, ketika kalau saya itu umurnya 30 hari, kenapa saya gunakan NPK setelah umur 30 hari? Inilah perbedaannya antara tabela dengan pindah tanam. Kalau tabela ya semeton,
umur 30 hari itu kita harus sudah pakai NPK. Kenapa? Karena begitu padinya itu tumbuh setelah umur 20 hari itu dia sudah beranak. Sudah beranak umur 30 hari itu perkiraannya anakannya itu sudah stuck, artinya sudah berhenti, dia tinggal membesarkan saja. Nah, di sanalah kita pakai pupuk urea, NPK. Kalau saya begitu. Nah, sedangkan kalau umpamanya dipindah tanam itu saya umur 10 hari saya gunakan urea, umur 20 hari kita gunakan urea dengan perimbangan yang saya katakan tadi sesuai dengan umurnya. Kemudian 40 hari saya baru memupuk dengan NPK. Perbedaannya di sana. Jadi orang mengatakan untuk perawatan, untuk pemupukan tabela dengan pindah tanam itu sama. Menurut saya tidak sama ya. Ini menurut saya, ini pengalaman saya, tidak sama. Karena kalau kita tabur itu dia masih membawa bijinya masih ada. Itu sebagai nutrisi ya, teman-teman. Jadi saya garis bawahi, biji padi yang kita tabur itu dia masih membawa nutrisi sampai padi itu berumur 20 hari, kurang lebih seperti itu. Ketika padi itu sudah beranak, di sanalah kita bantu dengan urea untuk membesarkan cepat anaknya. Nah, ketika anaknya sudah besar, kita stop ureanya, kita gunakan NPK. Jadi NPK-nya itu kalau saya menggunakannya 1-2 tetap. Kalau sebelumnya ya, sebelum saya tabur, saya pindah tanam itu, saya gunakan NPK-nya itu umur 35 sampai dengan 40 hari, kurang lebih seperti itu, sebanyak 3 kali juga. Sama 1:2. Kalau ini tanah saya ini 12,5 hara, yang sebelah sana 12,5 hara. Saya gunakan yang kalau di sini saya gunakan 1:2, jadi 25 kilo. Saya bulatkan saja 25 kilo saya mupuk di sini. 25 kilo di sini, 25 kilo di sana, berarti 50 kilo untuk 25 are. Demikian. Jadi pemupukannya umur, kalau saya sebelumnya untuk pindah tanam, saya katakan pindah tanam dulu. Pindah tanam untuk umur 30 sampai 40 hari, biasanya di 40 hari saya pupuk. 40 hari, 50 hari, dan 60 hari. Untuk pindah tanam ini. Tapi kalau untuk tabela, umur 30 saya sudah pakai NPK, saya stop ureanya 30, kemudian 40, 50, 60-nya tidak. Nah, demikian. Jadi kalau NPK itu umur padi itu sudah mau kental, boleh dipakai NPK, tidak ada masalah. Tidak akan berpengaruh buruk terhadap tanaman padi, tetapi dia akan berdampak positif terhadap tanaman padi. Jadi bulirnya semakin kental, dia bagus, dia semakin berat. Nah, demikian. Nah, itu. Jadi kalau untuk ureanya, untuk tabela, saya hanya gunakan sekali saja, 1:2, sekali saja. Nah, itu artinya kalau pada pindah tanam dengan tabela itu saya lebih irit pupuk satu untuk pemupukan pertama itu saya gunakan. Saya lebih irit 1 kali pemupukan. Nah, demikian. Jadi banyak sekali kelebihan sebenarnya kalau tabela sebentar. Jadi ya tergantung dari situasi dan kondisi kita sebenarnya. Cuma kelemahannya satu, kalau tabela itu kita tidak bisa menyiangi, menjukut tidak bisa, menjukutin tidak bisa, mantun tidak bisa, menyiangi padi tidak bisa. Kenapa? Karena dia itu padat sekali. Kalau kita pun mencari rumputnya, padi akan terinjak-injak. Karena saya menggunakan tabela tabur, bukan yang japlak itu ya. Dan demikian sebeton. Jadi seperti itu pemupukan yang berimbang sesuai dengan umur padi. Sesuai dengan umur padi. Jangan sampai umur padi kita baru 10 hari kita pakai dia pemupukan 1-2 berlebihan. Kita buang-buang duit, buang-buang anggaran ya, sehingga tidak sesuai dengan umur padi itu. Contoh saja ya, anak kita baru TK yang kita ajak kondangan tadi, kita kasih porsi dia sama dengan anak kita yang remaja, dengan anak kita yang sudah kuliah itu udah jauh berbeda. Dia makannya paling secuil ini, kalau yang masih TK sedikit aja. Nah, kalau kita kasih dia 1 piring, apa dia mampu makan? Anak kita yang TK itu mampukah dia makan? Kalau anak kita yang TK itu baru berumur berapa ya, kurang lebih ya 6 tahun lah, 5 tahun, kita kasih makanan 1 piring kayak orang yang sudah anak kita yang SMP atau yang sudah kuliah, tidak akan mampu dia. Sama dengan padi juga begitu. Umur 10 hari kita kasih rasionya 1-2, tidak akan mampu dia.
atau ke 1,3, 1,4, 1,5, tidak akan mampu dia. Paling dia menyerap sesuai dengan kebutuhannya padi itu saat itu, kelebihannya itu terbuang. Nah demikian. Nah demikian teman-teman, untuk penjelasan saya pemupukan berimbang secara logika saya berpikir dan pengalaman saya, semoga ada gunanya. Jadi kita bisa mengirit atau menggunakan fasilitas menggunakan anggaran kita sehingga kita akan lebih bisa mengirit lah, itulah mengirit, tetapi tidak mengurangi daripada kualitas hasil daripada padi kita. Dan demikian teman-teman, semoga ada gunanya. Mohon maaf apabila ada yang tidak kurang berkenan dengan kata-kata saya, atau mungkin ada yang tidak setuju. Silahkan, mari kita berbagi ya, kita berbagi informasi dan pengalaman. Silahkan tulis di kolom komentar. Oh kalau Pak, kalau saya begini-begini, oh Pak salah Pak itu Pak, silahkan saya disalahkan, tidak masalah. Kalau memang itu kalau sesuai dengan pendapat Anda yang Anda aplikasikan sehari-hari, silahkan. Mari kita berbagi supaya kita tuh saling bisa memberikan informasi, nah demikian, untuk meningkatkan hasil kita. Nah demikian teman-teman, kurang lebih atas perkataan saya mohon maaf. Semoga semuanya sehat, semoga semuanya hidup berbahagia, dan semoga makmur petani Indonesia. Salam petani, salam.